Saya percaya Roh Kudus akan ingatkan. Meskipun Anda tidak ingat poin keberapa, persisnya kata-kata atau kalimatnya seperti apa, saya yakin nanti Anda pada waktu hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tempat kerja, di gereja, firman yang dibagikan ini, definisi-definisi kasih akan menuntunmu pelan-pelan. Itu akan menjadi sifat. Apa yang saya sampaikan ini meresap mendarah daging, firman itu akan masuk di dalam hatimu, dan tanpa Anda sadari jadi pelita bagi kakimu. Kami tahu Engkau sangat mengasihi kami, karena itu hari ini kami berkumpul bersama-sama di gereja untuk mengasihi-Mu kembali. Makasih untuk cinta-Mu. Kami ini manusia penuh kekurangan, kelemahan, dan kesalahan, tapi Tuhan itu gak pernah nyerah. Ajari kami juga punya kasih yang sama, sekalipun kami masih belajar ke sana, supaya kami belajar saling mengasihi, saling menerima, dan juga untuk bisa saling menuntun, membimbing, mendukung, mendorong satu dengan yang lainnya kepada Kristus dan kepada kebenaran-Mu. Ajari kami juga untuk tidak gampang menyerah atas hidupan orang lain. Kami bersyukur kepadamu, kami ada di sini hari ini karena ada seseorang memperjuangkan kami sebelumnya. Kami juga mau menjadi orang itu bagi somebody, bagi seseorang yang lain. Urapi kami, sempurnakan kami, dan ajari kami, ya Guru, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku. Engkau adalah Tuhan dan Raja, Allah kami, Anak Allah yang hidup. Ajari kami, pakai lidah bibir hamba-Mu ini yang jauh dari sempurna untuk mewahyukan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, sembunyikan balik salib. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan duduk dulu. Justru kita diajari untuk memuji Tuhan dalam gereja, dalam nyanyi-nyanyian lagu. Kita gak perlu nyanyi sih satu dengan yang lainnya. Cuman kita juga perlu memberikan komplimen. Ya, memang kadang-kadang small talk will happen. Hey, apa kabar? Bahasa Indonesia, bahasa basi. Tapi dalam Tuhan sekalipun kita baru mengenal, sebagian di antara Anda tidak saling kenal, maka Anda it's okay to say how do you do? Apa kabar? Bukan basa-basi tetapi sungguh-sungguh ekspresikan kasih. Orang datang ke gereja itu macam-macam loh backgroundnya. Ada juga yang kesepian, ada yang gak masalah. Aku datang sini hanya sebagai tambahan. Aku datang sini karena diajak teman. Coba ada yang, I'm looking for a family, keluarga rohani. You never know. Bahkan pernah ada orang yang datang ke gereja yang mau bunuh diri. Itu ketahuan lewat hikmat marifat. Tapi gak harus ketahuannya lewat karunia, lewat kasih terutama. Can you please turn to somebody really from your heart, I know some of you are shy like me, seperti saya, tapi say something nice ke orang itu seperti, hey, how are you? How do you do? Ya, glad to see you today, senang melihat Anda. Ya, puji dia sesuatu yang Anda bisa nampak lah, misalnya, ya. Apa ya, muji apa ya? Ngomong sesuatu gitu. Giginya bagus atau I don't know gigimu. Alright, that's good. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. This is beautiful. Silakan duduk. Welcome home semua. Hey, GMS Sydney juga yang menyaksikan, dan sisanya semua GMS di mana di Australia dan New Zealand yang live streaming dari sini hari ini. Oh, by the way, my family and I, keluarga kami, mengucapkan terima kasih Pastor Robin, Bu Yeni, Pastor Ahau, Bu Me. Saya panggilnya Me, tapi Melinda kan. Dan juga semua rekan-rekan di Sydney. First week di Aussie, ini kita udah 2 minggu loh. Pertama kami di Sydney, minggu lalu kan saat teduh di situ. Lalu hari ini di Melbourne. Wanna thank all of you for such a hospitality. Gak hanya yang kelihatan nampak di ibadah, this church is real and genuine. Benar-benar suatu family loh. Benar-benar gereja itu bukan tempat ibadah saja, tapi keluarga. We are so touched. Thank you so much. We're very happy tomorrow. Besok kami bisa pulang ke Indo. Udah ditunggu nih Eagle Kids Conference. Wah, kita nggak ada waktu slow down, pulang langsung ngejos. Ya, tapi juga rather sedih karena meninggalkan Anda semua. But don't worry, we'll be back. Ya, Sydney is home, Melbourne is home, Aussie is home to us. Iya. Puji Tuhan ya.
Saya coba ya, ingat apa saja yang saya telah sampaikan. Rasanya Tuhan itu merajut suatu cerita dari firman-firman yang saya bagikan 2 minggu ini. Di Sydney, streaming sini kemarin, makna mulia menjadi garam dan terang dunia. Lalu habis itu ibadah keduanya, saya sampaikan tentang musuh kebangunan rohani itu roh perpecahan. Bisa diterapkan di family, keluarga, dan di dalam gereja. Sebenarnya gereja sama rumah kita itu nggak beda-beda banget. Rumah kita dan rumah Allah. Jadi apapun yang disampaikan itu bisa diterapkan bermata dua. Pedang Tuhan itu tidak mata satu. Ya, bisa diterapkan di dalam profesimu. Lalu habis itu kebaktian saat teduh tentunya. Saya sampaikan hati yang gembira adalah obat supaya kita jangan depresi berat. Ya, kita jangan lonely. Hidup itu banyak yang perlu disyukuri. Lalu ibadah tadi pagi menunya keluarin aja semua. Ya, saya ingat kok di luar kepala. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Tadi pagi saya sampaikan itu dari sini, di streaming kemana-mana. Anda bisa dengarkan nanti, sudah diunggah di YouTube. Lalu ibadah sebelum ini tadi saya sambung hati Tuhan lewat 5 roti dan 2 ikan. Ada pewahyuan-pewahyuan yang beda satu dengan dua, meskipun ceritanya itu mirip, tetapi ada pesan Tuhan yang khusus bagi setiap kita. Kebaktian sekarang, I love you 15 times today. Apa maksudnya? Oh, coba 15 kali gitu. Iya. Ya, begitu. I love you 15 times today. Apa maksudnya? Gini ya, kasih Tuhan itu sebenarnya praktis, aplikatif. Memang kasih Tuhan itu sempurna. Dia jadi patron kita. Ya, saya mengakui bahwa kita semua tidak ada satu pun yang mendekati. Termasuk saya. Kita masih belajar. Belum ada orang yang wisuda. Soal kasih, departemen ini, dari 3 hal, iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar adalah kasih. Kalau perintah yang lain kita bisa kompromi. Perintah Allah yang pertama dan terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Saya percaya kita jatuh bangun. Tapi Tuhan gak pernah menyerah. Kasih Yesus itu stubborn. Sangat keras kepala. Tuhan itu akan sempurnakan kita. Asal kita mau belajar, mau diajar, mau ditegur. Asal kita mau bangkit dari kesalahan kita. Gak apa-apa loh, kita itu bangun reruntuhan di atas puing-puing yang sama. Saya mengakui bahwa kita itu banyak shortcoming atau masih banyak kekurangan. Rasanya itu kayak mau nyampe ke situ itu gak sampai-sampai terus. Itu kayaknya kurang satu langkah. It's okay. Jangan frustrasi dengan dirimu sendiri. Jangan frustrasi dengan orang lain. After all, even the kingdom of God is filled with learners. Kerajaan Allah juga masih terisi dengan orang-orang yang masih belajar. Kasih Yesus sudah sempurna. Kasih Yesus pada kita. Tapi sebagaimana dia mengasihi, mari kita belajar saling mengasihi. Dan kasih itu bukan muluk-muluk teori. Kasih itu praktis. You may say to somebody, I love you. If that person doesn't feel your love, there's no use claiming it. Kalau kita berkata, aku mengasihimu, apa nggak ngerasa dicintai kok? Ya percuma, cinta itu bisa dirasakan pada orang-orang sekelilingmu. Mari kita amalkan kasih apa yang saya mau bagikan. I love you 15 times today. Gak main-main hari ini, PowerPoint yang terakhir ada 15. Ini bukan sebagai standar sempurna, tapi sebagai standar belajar. Saya nggak ekspektasi, nggak mengharapkan Anda ingat semua, meskipun nanti Anda catat. Tapi paling enggak apa yang saya sampaikan ini akan jadi rema. Meskipun Anda tidak ingat itu poin keberapa, persisnya kalimatnya apa, tapi saya yakin apa yang saya sampaikan ini akan meresap masuk dalam jiwamu, dan itu akan terngiang-ngiang ketika Anda melanggarnya. Anda akan kerasa rasanya Pastor Philip pernah ajarkan yang sebaliknya harus saya lakukan. Nanti Anda akan merasakan. Roh Kudus itu ciamik, Paul. Kalau untuk mengingatkan pengajaran itu dia number 1. Apalagi pengajaran itu pengajaran Kristus, itu firman Tuhan. Kan Yesus yang ngomong kamu harus tinggal dalam kasihku. Dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja. Kan kasih itu adalah pengajaran Kristus. Saya percaya Roh Kudus akan ingatkan. Meskipun Anda tidak ingat poin keberapa, persisnya kata-kata atau kalimatnya seperti apa, saya yakin nanti Anda pada waktu hidup di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tempat kerja, di gereja, firman yang dibagikan ini, definisi-definisi kasih akan menuntunmu pelan-pelan.
itu akan menjadi sifat. Apa yang saya sampaikan ini meresap mendarah daging. Firman itu akan masuk di dalam hatimu dan tanpa Anda sadari jadi pelita bagi kakimu. Ya, jadi please try to remember as many as you can. I know 15 is a lot, but I believe this is beyond your memory. This will be your character. Oke, kita baca dulu ya. Kita baca bersama-sama 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Kalau boleh pembacaan Alkitab kita sekali lagi berdiri, olahraga dikit ya, silahkan. Dalam hitungan ketiga kita baca ayat 4 sampai ayat ke-7. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, lebih pelan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Katakan amin. Saya jamin setelah ini, rumah tangga Anda dan lingkungan Anda di mana Anda berada akan more livable setelah Anda lakukan firman ini. Ya, haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Kasih itu sabar. Number one, ya kan? Belum PowerPoint-nya, belum dikeluarkan. Ini kata ayat firman, kasih itu sabar. Dari semua definisi kasih, why, kenapa kesabaran nomor 1? Sebab kalau dia dari awal gak sabar, langsung buyar. Harusnya definisi kalau saya nulis firman, pasti bukan sabar yang menjadi point number 1. Saya langsung, yang nomor 1 kan paling penting harusnya. Yang paling heboh sekalian, harusnya kasih itu berkorban. Cerita kasih itu kan, wah aku korbankan badanku. Aku yang mati untukmu. Cupu. Tahu cupu? Bahasa kuno tuh. Bahasa anak-anak muda. Artinya lemah. Kasih kok sabar. Ya apa ya, kurang sensasional. Love is sacrificial. Wow. Love is brave. Wow, brave heart. Love is patient. Why start so weak? Kenapa mulai begitu lemah? Kasih itu sabar. Sabar itu gak lemah loh Bapak Ibu. Kalau gak sabar buyar. Sana mau ngomong apa kayak murah hati, gak cemburu, gak memegangkan diri, gak sombong dan bla bla bla. Kalau dari awal sudah buyar, udah gak ada kasih-kasihan. Karena itu sabar itu adalah suhu. Katakan suhu, bukan guru ya, suhu itu bukan sifu. Suhu itu temperatur. Temperatur kasih itu harus sabar. Kalau temperaturnya naik, jadi hotter and hotter. Semua lu mau ngomong apa soal cinta, soal kasih itu gak ada gunanya. Kalau sudah gebrak-gebrak meja. Atau kalau sudah gak bisa nunggu. Mau bicara tentang I love you to the moon and back, I love you 3000 full. Ku cinta padamu dan berkata kaulah satu-satunya. Tapi kalau kamu gak sabar nunggu aku. Kalau aku gak mau kamu langsung jadian sama orang itu. Baru nunggu 3 bulan aja sudah gak tahan. Baru tunggu 1 tahun aja nunggu saya untuk lulus sekolah atau untuk saya persiapan dulu. Lu gak mau sama gua, ya udah gua jadian sama orang lain. Lain cerita kalau suruh nunggu 15 tahun ya kan. Tapi kalau cuma nunggu 15 bulan sana gak tahan. Maunya samenleven kata orang Belanda atau tinggal bersama. Padahal itu gak diajarkan firman Allah. Kalau kamu cinta sama aku, kamu tinggal sama aku. Lu belum diberkati lo di gereja gak apa-apa. Berkat nanti aja. Whatever, apapun klaim-klaimmu tentang cintamu padaku itu percuma semuanya kalau kamu tidak bisa nunggu. Karena itu suhu kasih itu tetap sabar. Penting sekali. Semua buah kasih lainnya nggak bisa muncul.
kalau suhunya panas. Karena itu kasih itu selalu cool. Nomor 1 tulis dulu. I love you 15 times today itu gimana? Semua 15 ini bisa kau lakukan dalam sehari loh. Bisa kau ulang-ulang. Bisa secara teratur, bisa secara acak. Pokoknya 15 kali ini kau amalkan tiap hari. Number 1, kasih itu sabar artinya aku mengalah denganmu. Nah, ngalah itu gak favorit kan, gak populer kan. Ngalah. Karena ngalah bagi kita equals kalah. Kita merasa kalau saya ngalah, saya kalah. Enggak. Saya belajar semakin kenal Tuhan ya. Saya ini dulu orangnya gak kenaan. Sungguhan saya ini dulu kalau dalam bahasa Ibraninya senggol bacok. Sungguhan saya itu paling benci dulu itu ngalah. Mungkin saya anak kedua dari 3 kali ya. Cowok semua, jadi survivalnya itu harus gimana gitu loh. Kata orang si anak kedua itu memang harus lebih survive katanya gitu. Semua perkelahian saya masa lalu, di zaman-zaman edan waktu saya masih muda, itu hanya, tahu nggak, bener-bener hanya disenggol. Orang hanya cuma diliatin doang. Udah itu berantemnya itu bisa bener-bener tawuran. Saya dulu gitu, ngalah. Makanya saya nggak suka dulu ikut Yesus. Saya mau jadi Kristen agamawi. Saya nggak mau lahir baru. Saya nggak mau hidup saya diotak-atik sama Kristus. Kalau saya Kristen lahir, ya kan cuma KTP. Kalau Kristen lahir baru kan saya harus lahir dari rahimnya Roh Kudus. Dan berarti dia memiliki aku. Semua area hidupku kok enak. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Setahu saya dulu di zaman karate, tampar pipi kanan, tendang pipi kirinya. Taekwondonya keluar. Jangankan saya sampai ditampar, diliatin aja saya bisa tukaran kok. Ngalah, I don't like it. Bless your enemy, are you kidding me? Berkati musuhmu, come on. Berkati mereka yang mengutukimu, untung-untung gua gak kutuki lu atau ketaki lu. Suruh berkati, itu kan suruh memberi. Kalau musuhmu itu minta roti, kau kasih roti. Kau kasih bara api di atas kepalanya. Kalau anaknya haus, kau kasih minum. Untung gak saya sate. Ngalah? No. Makanya dulu tuh diam-diam di hati, I hated Christianity. Doesn't fit for me, doesn't fit me. Didn't fit me. Tapi sekarang ya aneh, ada saya mengalami perubahan. Saya ini belum 100% bisa ngalah itu enggak. Saya ini orangnya masih banyak yang perlu dibentuk sama Roh Kudus, saya akui. Tapi aneh ya, saya hari ini kenal Tuhan 92-2025. 33 tahun yang lalu. Betul ya? Right or not? Ya. Matematikanya kok gak jalan semua nih gimana? Sore kali ya, udah. Ini mungkin food coma. Nunggu titik. Jadi 33 tahun yang lalu saya kenal Yesus. Heran ya, sekarang saya akui there is a certain fulfillment waktu saya ngalah. Gak tahu kenapa. Ada sesuatu di dalam diri saya itu yang dekat sama Kristus setiap kali saya ngalah. Ada sesuatu itu yang di dalam diri jiwa saya itu rasa kayak puas batin. Bukan berarti enak ya, secara daging gak enak. Ngalah itu gak enak. Saya contoh kemarin saya ke Costco. Itu ya, saya udah ngikuti kan itu penuh hari Sabtu. Lalu saya, ada Pastor Robin di situ ya. Lalu kita naik mobil beda. Lalu habis itu saya sudah ngikuti itu satu couple. Saya ini kan tukang follow up. Ngajari follow up sama gereja saya bisa follow up sendiri. Jadi saya sudah tunggu tuh couple, saya ikuti dari dia pelan-pelan. Akhirnya dia pergi ke mobilnya. Di sana ada mobil nongkrong di depan sana, trying her like untuk dapatkan spot gitulah ya, parking spot. Saya lewat, saya sudah tahu ini orang deket bisa aja dia asal klaim. Padahal saya sudah ngikuti itu di belakang itu terus ngikuti pelan. Terus saya buka kacanya, lalu saya bilang, I've been following this couple, so don't mind. Please don't mind if this spot is mine. Cewek nih di situ. Oh sure, something like that. Sure, gitu ya. Pakai orang Australia kan. Jadi, okay, thank you. I've been following the couple. Thank you. Udah. Tiba-tiba mobil papanya datang. Ini orang juga bukan papanya, usianya nggak tahu tuh ngaku-ngaku. Pokoknya tiba-tiba mobil satu langsung mepet di situ. Turun dan dia berkata, this is her spot. Gue sudah nunggu di sana setengah jam. Enggak sampai lah. Exaggeration, tapi feels like half an hour. Saya turun. Saya dulu kalau begitu, langsung ada lagu.
sudah. Enak aja. My right, you see. My right. Hakku ya. Ya nggak seneng lah. Saya nanti cari di mana lagi. Saya lihat Pastor Robby diusir. Orang itu yang sama. You, get out. Gitu, something like that. Nah, saya juga nggak enak kan. Saya bilang, you bisa apa-apain saya harimau. Kamu jangan apa-apain panda. Panda itu lucu. You see, you wanna bully, you bully a tiger. Not a panda. Make way for panda. Panda Express. Saya turun, tapi bukan untuk berantem sama orang. Saya ngomong baik-baik sama dia. That's your daughter? Dia bilang, ya. By the way, saya ceritain. Tadi saya ngomong apa sama dia. Dia bilang, you talk to her. Oh, okay, sure, sir. Saya panggil dia. Hey, you know, I told you. Yeah, but I just asked the couple if their spot could be mine. They said yes. Oh, saya pikir saya mau langsung ngomong apa? Karena logika saya langsung bantah. Oh, so they have bought that parking spot? Saya enggak bisa. Saya mau ngomong semuanya percuma. Terus saya lihat dia. Ya sudahlah, ini papanya belan-belan sampai turun gini. Udahlah, saya melakukan itu untuk anak seseorang. Okay, just so you know, that was my spot, but I give it to you. Dia bilang, you may have it. Saya pergi sama dia, saya ngomong sama papanya. Saya bilang, hey, I give that spot to your daughter. I've been following the couple. Dari tadi saya beritahu. But she asked for the spot, sure, I give it to her. Oke, alright. Saya pergi. Waktu saya pergi, daging saya gak enak. Tapi ada sesuatu dalam hati saya itu dekat sama Tuhan. Saya mulai ketagihan ngalah loh. Sungguhan. Saya rasa kalau itu diulang, saya kasih lagi. Soalnya memang saya kalah tempat parkir, tapi saya menang di depan Tuhan. Saya rasa somehow I felt so close to Jesus. It's strange ya. You think you feel close to Jesus when you pray? Yes. Sometimes kita bisa merasa dekat sama Tuhan Yesus waktu kita doa. Tahukah kadang-kadang ada tempat dekat sama Tuhan itu sama sekali gak ada hubungan sama doa. Tapi berhubungan dengan ngalah. Tempat mesbah dekat sama Tuhan itu, di mana ada Jesus Christ. Itu namanya NGALAH. Ngalah. I felt close to Jesus. Sekarang hari ini setelah saya kenal Tuhan 33 tahun, I feel rather addicted untuk ngalah. Saya bilang, kok enak ya perasaannya? Gak enak disikut orang, lalu this father and daughter, ini daughternya itu sudah nyetir, papanya nyetir juga. Rame-rame Costco gitu, ngapain 2 mobil? Gojek kek. Tapi saya gak suka, daging saya gak suka. Tapi saya punya pleasure in my spirit. Itu membuat don't mind kayak ginian. Saya kayaknya agak ketagihan ngalah sungguhan. Please, any one of you wanna take my car spot anytime. I'd be happy because you're drawing me closer to Jesus. You're pushing me further to Christ. It's okay loh. I really don't mind. Dan singkat cerita tentunya akhirnya kami dapat spot di dekat itu lebih bagus malahan. Sebelahnya rumput gak ada. Langsung turun. My 80-year-old father here bisa turun tanpa ada tiang di sebelahnya segalanya. Kita malah justru dapat better spot. Just 3 spots to the left. Dapat malah yang bagus. Tuhan itu baik. Gak dapat pun gak apa-apa. Kasih itu sabar. Aku mengalah denganmu. Nah, mengalah sama stranger kadang-kadang gampang-gampang susah. Kadang lebih gampang, kadang lebih susah. Tapi kadang-kadang ngalah sama keluarga sendiri, orang di dalam rumah kita tuh lebih sulit. Kadang-kadang kita bisa pura-pura, apalagi kalau kita sudah pinter dalam dunia service. Customer service, good afternoon, how can I help you? Tapi sama istri sendiri, nantilah. Gampang-gampang susah. Kadang-kadang sama orang dewe itu lebih sulit. Tapi kadang-kadang enggak juga. Kadang-kadang kita sama orang sendiri, wah manja papa mama gitu. Tapi sekali anaknya gimana, ya antriannya diserobot, langsung keluar garang sama orang, sama stranger yang tidak kau kenal. Bagaimanapun juga, kasih tidak boleh pilih-pilih, tebang pilih. Karena yang kau kasih Yesus, waktu kau mengalah, yang kau kasih Yesus bukan manusia. Aku mengalah denganmu. I don't mind, you see. Karena waktu aku ngalah, aku menang. Siapa bilang ngalah itu untuk kalah? Ngalah itu untuk menang. Aku lebih dari pemenang. Kadang-kadang untuk supaya aku jadi lebih dari pemenang, aku harus terus-menerus dikalahkan oleh orang lain. By all means, it's okay. You've just made me a greater winner in Christ's eyes, di mata Tuhan.
Paham maksud saya? Baru 1, lanjut ya. Masih ada 14 soalnya. Jadi please belajar jangan kalau kita misalnya bahkan yang paling konyol itu bahkan bukan ujian sungguhan. Kadang-kadang ya Tuhan tuh izinkan hal-hal kecil hidup kita itu sebagai quiz. Bahkan bukan examination, bahkan bukan tes sungguhan. Hal-hal yang konyol kayak seperti seolah-olah mungkin kita tidak diizinkan masuk padahal kita gimana lalu kita berkata, misalnya di gereja juga bisa terjadi loh. Hal-hal seperti itu bisa terjadi, tanya Asher. Nggak ada di sini puji Tuhan. Gereja kita itu lain memang. Tetapi ada pernah. Ya. Kalau itu terjadi misalnya lalu pernah sekali ada orang berkata, pasti itu bukan jemaat. Kalau jemaat dimuridkan nggak gitu sifat. Gak tahu ya saya siapa? Wah, saya itu dulunya a wise guy. Kalau saya digituin saya bisa jawabnya nyelekit. Siapa? Marah. Kadang-kadang di gereja pun bisa. Gini loh saudara Bapak Ibu, kalau sekali-kali Anda diperlakukan kurang hormat, kurang ajar, diperlakukan kurang sopan, anggaplah terlalu sering Anda dan saya diperlakukan sopan dan baik dengan honoring, dengan penuh hormat padahal kita nggak layak. Jadi sekali-kali nggak apa-apa kan, di detox ilahi ya kan. Berapa kali kita dipuji, taci cantiknya padahal enggak. Oh kita mau masa, iya. Oh, sekali-kali orang bilang jelek lu, nggak apa-apa lah. Itu untuk mengimbangi kemarin saya difitnah cantik. Gemuk lu, dulu orang lihat kita berkata, wah kurusan ya. Padahal enggak. Tapi kita nggak tolak, banyak pujian yang tidak kita ralat. Jadi kalau Anda disikat, bilang thank you Lord, you crucified me through this person. Orang itu mungkin Kristen atau enggak Kristen, thank you. Saya agak suka ngalah sih, soalnya saya beritahu, setiap kali saya ngalah, jangan ngomong ya. Ini dalam profesi saya ya, urapan saya bertambah. Beneran, tiap kali saya ngalah itu urapan saya bertambah. Kalau Anda dalam dunia kerja, nanti lihat rezeki Anda bertambah. Ayo siapa di sini mau cari gara-gara sama saya? Ayo cepetan biar saya diurapi sama Tuhan. Ayo siapa sini mau tampar pipi kanan saya? Saya tidak akan kasih pipi kiri, satpam akan datang dulu. Saya akan ampuni Anda, tapi Anda bermasalah nanti dengan pemerintah, ya kan? You see, kasih itu sabar. Aku mengalah denganmu. Suami istri ada di sini atau keluarga, coba lihat kanan kirinya. Aku hari ini sengalah nggak sama kamu, tanya. Sudah belum? Kalau pasangannya nggak bisa jawab, berarti Anda belum ngalah. Hari ini pulang gereja jangan anggap sudah beribadah. Ibadahmu berikutnya setelah selesai kebaktian ini adalah ngalah sama si dia, oke? Ya. 2, kasih itu murah hati. Apa artinya kasih itu murah hati? Murah hati itu generous with everything. Kasih itu murah hati nomor 2, aku berbagi denganmu. Munculkan. Aku berbagi dengan kamu. Jangan bilang kasih kalau kita nggak memberi. Karena kasih itu bukan penerima. For God so loved the world, He gave. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, Ia memberikan. Kasih itu selalu berbagi. Makanya itu, orang yang mengasihi Yesus nggak bisa pelit. Orang yang pelit itu omong kosong, dia bilang dia cinta. Bohong. Saya ngerti setiap culture beda. Agak lucu sih kalau di Indonesia kita sungkan-sungkanan. Ya plus minus lah ya. Bayar satu orang, gak pernah ada split bills. Gak pernah. Tapi juga bisa munafik kalau enggak ya kan. Aku lagi, nanti pulang kalau gak rela kan. Aku lagi yang bayar, aku lagi yang bayar. Saya sih gak gitu loh, sungguhan. Kalau saya sama istri saya, kami itu senang sekali bayari orang. Malah justru perang-perangan, sungguhan. Saya itu putsuluan, Van. Gak makan, ya betul ya ngomongnya gitu ya. Gak makan bubur ya. Gak makan makanan, bubur apa? I don't eat easy rice lah. Ya. Jadi kita tapi kalau di Indonesia bisa jadi orang terpaksa. Tapi makanya itu kita yang peka deh.
Kalau kita tahu ada orang itu punya reputasi pelit, kalau bisa, jangan kau dibayari sama dia. Makan ada ayatnya di Amsal. Kalau kau makan dengan penguasa, taruh pisau di lehermu. Jangan mau manisannya. Karena semua itu ada attachment-nya. Kalau kita diundang orang, jangan dilaper-laperin. Saya paling nyaman kalau makan itu sama keluarga sendiri. Saya bisa nambah-nambah dan pesen yang paling mahal di menu itu. Anak-anak saya tahu. Suatu hari lucu, ini anak-anak masih kecil kan, kami latih begini, maminya terutama melatihnya. Jadi kalau mereka pergi sama om tantenya, pas saya lagi pergi ke luar kota, saya dan istri saya bersama misalnya saya melayani, lalu mereka diajak sama om tante siapa itu. Itu dibawakan, orang-orang itu kan baik ya. Mereka gak bisa bedain orang pelit atau orang tulus. Jadi waktu mereka diundang, pokoknya mereka baik peraturan. Papa mama sudah ajarkan, kalau kamu diajak pergi, bukan with your mommy and daddy. Kalau kamu mau makan yang Wagyu, yang A5, yang whatever, itu semua with your mom and dad. Lalu dia pergi di sana tuh di restoran misalnya steak house yang mahal gitu, dia lihat, dia pesen spaghetti. Bolognese lagi. Tambah ekstra kecap, ya kan? Bukan. Jadi sampai orang yang ngundang itu ngomong sama saya, anakmu lucu loh, pastor, anak kalian tuh lucu. Mau dipaksa sama kami suruh pesen yang paling mahal, yang paling enak. Dia tetap pesennya spaghetti bolognese. Ini anak-anak ini salah satunya ini. Kenapa ya? Sampai mereka itu curious, penasaran mau tahu apa pengajaran kita. Oh iya. Lain kali saya beritahu kalau pergi sama kalian, pesen aja anything. Iya gitu loh pastor, anak enggak mau. Nah mungkin saya itu, anak-anak saya tahu, saya pun punya anak cowok. Itu makannya itu tumpuan tidak berdasar di sini itu. Jangankan Wagyu, satu sapi utuh. Bisa masuk ke sini semua sak pantat ekor buntutnya. Mereka gak mau ya maunya. Saya bilang gini loh, kalau saya ajari mereka, papa mama gak ada, kamu jangan biasa dengan kebaikan orang. Kalau kamu pesen yang standar. Oke, oh gitu. Kita juga harus ngerti lah. Jadi kalau usaha kami itu punya kebiasaan, kalau saya pergi gitu, undang gimana. Kalau saya gak familiar, saya sudah datang 50% full. Jadi nanti enggak. So the focus is people. The focus is people. Saya beritahu sama anak-anak saya, we are a bunch of kings. We're no slaves. We're a bunch of kings. We were once slaves. Slaves to sin, but we are now kings. Ya, saya beritahu sama mereka, murah hati itu ada dua ends. Sisi satu penerima. Kalau kita jadi penerima, belajar peka. Belajar peka. Saya kalau bicara sama penguasa, semuanya segalanya mau gimana, karena saya sudah makan malah full, 80% full. Penguasa saya taruh pisau di leher saya. I'm not here for your food, I'm here for your soul. Tapi kalau dari sisi kitanya, kaminya yang pemberi, murah hati, please, lupakan peraturan ini. Always give your best. Time, talents, apapun juga, materi, yang terbaik. Yang terbaik. Zaman dulu saya tuh suka kalau namanya cash itu, cash yang crispy. Saya ini suka tukar uang, zaman dulu kan semuanya masih belum cashless. Jadi kalau saya tukar ya, nggak gampang dapatkan cash. Tapi sekali saya dapatkan, sekretaris saya minta bantu untuk bisa aturkan dengan bank ini, saya sudah simpan. Saya selalu simpan. Saya nggak suka, saya sih agak sedikit ada senyunya gitu ya, agak sedikit anehnya gitu ya. Saya nggak suka pegang uang kotor sebenarnya, uang yang sudah lecek gitu. Saya nggak suka, saya sukanya, dan karena itu saya biasakan kalau saya ngasih pakai cash itu nggak ada kembalian. Saya bulatkan. Enak juga belajar seperti orang Israel. Di zaman dulu Taurat diajari, kalau kamu mengirik gandum, apa itu sisakan yang jatuh, kamu jangan ambil, itu milik orang-orang yang lebih membutuhkan. Jadi saya selalu kalau dapat cash itu, saya selalu ambil. Kan saya punya cash yang masih perlu saya tukarkan, perlu ada cash yang baru. Untuk saya memberi persembahan kan, toh akhirnya masuk kembali ke bank. Ngapain gua tukarkan? Tapi saya nggak enak sama Tuhan, alias sungkan. Saya dulu kalau masih memberi cash, zaman dulu ya, kalau saya ngasih persembahan itu, saya ambil dari cash yang saya tukarkan,
yang baru grace itu yang paling crispy saya kasihkan ke Tuhan. Saya enggak mau kasih, kalau dari sisi murah hati, kita sebagai pemberi, you always give your best to God or to human beings. Always your best. Always your best. Pokoknya apapun yang sifatnya itu offering, persembahan, perbuatan baik, perbuatan kasih, it's always the crispy ones yang kita kasih. Amin Bapak Ibu. Memberi itu selalu, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Kami ini keluarga hamba Tuhan. Kami tidak pernah memanfaatkan. Kami sangat hati-hati dengan kebaikan orang. Kami tidak biasakan makan bubur, nasi yang mudah didapat. Tapi kami juga tidak mau sombong, karena menerima itu aja bagian dari iman, saya ngerti. Cuman karena kami ini mengasihi orang dengan tulus dan berusaha terus menghindari orang itu pressure atau tertekan untuk memberi. Kami itu benar-benar every single kindness yang shown to us, kami itu akan thank you. Itu kau tahu cara Jepang, thank you semua. Thank you. Kalau misalnya saya tahu itu siapa yang biasanya, kalau kami kadang-kadang di Indonesia di restoran ketemu, nggak tahu, tiba-tiba sudah dibayar. Aduh, padahal kami itu sudah sembunyi-sembunyi hari-hari tertentu yang sepi. Saya lihat, aduh tahu gitu, kita tuh bukan berkata tahu gitu, order yang mahal. Itu kan biasanya orang aji mumpung. Wurai. Saya malah justru sama istri saya nyesel, tahu gitu tadi order yang murah. Aduh. Ya, terus akhirnya saya tanya, pernah sekali waiternya ditanya nggak mau. Terus akhirnya waiternya, saya tahu ada waiternya satu yang sungkan sama saya, tahu saya Pastor Philip. Saya bilang, tolong beritahu ya, Pastor Philip minta nomor teleponnya orang itu. Gitu. Akhirnya dengan tekanan roh, dia berikan ke saya. Dikontak lah, thank you. Itu istri saya langsung balas makanan apa segalanya itu melebihi yang dia kasih. Kita nggak biasa dengan gitu. Misalnya kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita harus memberikan yang terbaik untuk orang itu. Bahkan ketika kita memberikan apa yang mereka berikan ke kita sebagai langkah terima kasih harus lebih baik. You wanna give anything to anyone, you always give your best. Ngasih waktu, ngasih apa, itu disebut kasih murah hati. Kayaknya murah hati itu sama dengan murahan ya. Tidak sama, murah hati itu justru memberi yang terbaik, termahal. Itu murah hati. Bukan hanya persembahan secara materi, misalnya kau berikan pada Tuhan. Ini tidak ada hubungan sama persembahan kolekte, jemaat nggak ada hubungan. Ini sikap hati. Including kalau kita memberi kepada Tuhan waktu, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Kalau Anda mau saat teduh secara pribadi, jangan kasih sisa-sisa waktu. Tinggal ngantuk-ngantuknya. Give your best. Kalau saya bangun pagi, saya selalu bangun lebih pagi untuk berdoa. Karena kasih itu murah hati. Murah hati ke Tuhan dan sesama. Artinya yang disebut dengan murah hati itu berarti beri yang termahal. Beri yang terbaik. Kalau memang Anda mau memberi, berilah dengan tulus hati. Zaman sekarang yang namanya murah hati itu tidak bisa dalam bentuk pinjaman. Kalau sampai ada orang tanya sama Anda, bro boleh nggak pinjam sekian $? Anda cuma punya 2 pilihan. Satu, Anda menolaknya. Dan Anda jangan merasa bersalah. People should not pressure you to give. Neither have I, saya sebagai seorang rohaniawan pernah pressure anybody. Gak pernah kan gereja kita tuh ngomong tentang money lalu diyel-yel kan, gak pernah. Gak pernah dengan iming-iming berapa kali ganda. Kalau kita persembahan pun kita cuma beritahu begini caranya. Orang itu tahu diri. Kalau kita doa itu juga doa hanya karena ini Tuhan persembahan kasih. Dan kita tunjukkan pada jemaat tujuannya dalam misi. Udah itu aja. You should not be pressure to give. Jadi kalau sampai ada orang pinjam sesuatu sama Anda. Dan Anda merasa Anda tidak punya itu. Anda berhak menolaknya. Jangan merasa kok kejam atau raja tega. No. Because God doesn't pressure you to lend. Ya,
Tapi harus jaga motivasi. Kalau memang kita punya, kita bisa. Nah ini caranya. Solusi kedua adalah Anda bisa bilang ya, tapi nggak harus sesuai dengan requestnya, tapi sesuai dengan sukarela hatimu. Misalnya orang itu mau pinjam $1.000. Contoh, pinjam. Dalam hati Anda terpukau, terpancing dengan kata pinjam. Kata pinjam, bilang pinjam. Zaman sekarang nggak ada namanya pinjam. Jadi kalau sampai Anda memang berniat menjamin dia $1.000, anggaplah itu amal sosial, sudah kasih. Soalnya zaman sekarang, orang yang meminjam lebih galak daripada yang memiutangi. Nanti kalau ditelepon, Ci, boleh kembali nggak? Kitanya yang minjem ini yang sungkan. Boleh nggak? Taci ini raja tega ya. Aku ini belum ada tahu nggak? Bulan ini susah. Kenapa telepon-telepon terus? Kita bingung, loh siapa yang salah? Itu kan uang-uang gua. Zaman sekarang itu zaman edan. Orang nggak bisa bedain tangan kiri dari tangan kanan. Niniwe kembali. Jadi forget it, kalau namanya loaning, lending, you are not a bank. Jadi kalau Anda berkata iya, kecuali Anda berkata tidak di depan. Kalau Anda berkata iya, ya sudah ngomong apa adanya. Ci, aku kasih $1.000 ini. Kalau memang Anda punya, Anda berkelimpahan, silahkan. Apalagi orang itu penting bagimu kasih. Bilang aja pinjam, siapa tahu kembali. Tapi kalau nggak kembali, jangan kecewa ya. Sudah punya persiapan hati dari depan. Kalau suatu hari susah alot sekali untuk diminta, bilang aja, Ci, saya taburkan untuk Taci. Biar berkatmu itu melimpah. Tidak dengan omelan, kok gitu orang pinjam tidak dikembalikan. Ya, tapi kalau Anda tidak mampu 1.000, bilang aja, Ci, aku mampunya 500. Kalau gitu Anda bilang, aku tidak pinjamkan. Semoga Taci bisa ketemu pinjaman lainnya. 500 ini sumbangan. Kalau Anda mampunya cuma cepek doang, ya cepek lah. Ci, aku cuma 100, tapi kalau dia kutuki Anda 100 pelit segalanya, Anda jangan sungkan berkata, oh baiklah kalau gitu. Terima kasih Ci, tidak usah. Anda tidak usah merasa berdosa. Karena orang itu jelas-jelas memanipulasimu. Murah hati itu tidak sama dengan bodoh dan bisa ditipu. Saya murah hati. Saya nggak bisa ceritakan. Karena tangan kiri memberi, tangan kanan tidak boleh tahu. Jadi saya nggak bisa cerita bahkan dalam khotbah apa saja saya dan istri saya, keluarga kami telah lakukan. You kira pendeta itu nerima? You're wrong. We can be in this place sekarang hari ini itu karena kami memberi demikian rupa sampai hidup pun kami berikan. This church is not about having money. We do not have money. Semua 100% semua ke misional. Tapi saya ajarkan dari teladan. Kita semua ini tidak, saya tadi belum selesai katakan, kami itu tidak memanfaatkan. Jadi jemaat yang cinta sama kami itu cinta tulus hati. Jadi mereka itu kalau mau memberi sesuatu itu bahkan janjian waktu. Saya enggak tahu kalau mau memberi sesuatu ketemu. Jadi kayak sungkan kayak orang setelah buat salah gitu. Saya takut-takut gitu mau memberi sesuatu kepada kami. Misalnya dulu anak saya itu sering dikasih mainan. Mainan zaman dulu belum zamannya gadget ya. Itu mana anak-anak kecil. Itu satu lemari di kamar mereka sendiri. Itu semua mainan. Anak saya yang satu di Jeremy dulu dapat satu mainan itu saking nggak boleh dibukanya dia nyanyi lagu itu. You're beautiful, it's true. Itu mainannya di depan nggak boleh dibuka. Dari semua jajaran mainan dia hanya buka satu yang Batmanan itu. Tapi dia nyanyi you're beautiful. Tunggu Desember you're beautiful, it's true. Maminya ajarkan ini mainan semua satu lemari tidak boleh kau buka. Asik kita kapan bisa buka? Enggak, kamu ambil satu bulan ini yang kamu suka. Kamu tidak boleh gonta-ganti. Setelah satu setiap bulan misalnya, sampai bulan tertentu, semua ke yatim piatu. Saya tahu anak saya pasti mikir, kenapa tidak kami mainkan dulu, nanti les-lesannya atau apa namanya, sisa-sisanya, kasih yatim piatu, apapun bagi mereka kan baru. No. Maminya ajarkan, when you give the new ones. Makanya anak saya sekarang satu-satu gak matre. Mereka diberkati. Satu-satu gak aji mumpung, mesennya spaghetti. Tapi sama mamanya, papa mamanya, ya ampun. Saya ajari doa bapak kami. Minta rezeki itu sama bapak, bukan sama uncle-mu. I raise lions. I don't raise kittens. Well, I raise lions. Semua anak-anak sudah dibawa. Belajar. Saya ayah yang baik tapi bos yang kejam. Anak saya harus belajar satu-satu. Supaya mereka jadi orang, sekarang monyet. Bukan, tetap orang. Supaya mereka jadi lebih orang. Amin Bapak Ibu.
Dan mereka itu, anak saya waktu nyanyi itu saya sendiri terharu. Aduh Tuhan, Anda bisa tak kasih semua satu jejer. You're beautiful. Beautiful cuma dapat satu. Sisanya semua yang baru itu dibuka yatim piatu. Dan mereka tidak boleh caper. Bukan seperti orang yang happy birthday to you di yatim piatu. Mereka bisa dapat kado, tapi mereka lihat kok aku enggak digituin. Mereka kasihkan itu seolah bukan dari mereka. Mereka ajak mereka main, pergi ke tempat-tempat game. Apa nama itu yang fun play itu yang main-main segalanya itu. Mereka cuma mingle menjadi salah satu anak itu. Dan kami tidak menunjukkan dekat papa mama dengan mereka selama bersama dengan mereka. Jadi, kayak gitu. Dan mereka kasih satu-satu kadonya. Dan mereka belajar the joy of murah hati. Sebab saya mau suatu hari berkat Tuhan ke mereka itu bukan lelesan semua. Saya mau nabur gitu supaya suatu hari anakku nabur baru. Nuai baru. I want them to experience the steadfast love of the Lord. Never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Not pre-loved. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. They are baru setiap pagi. Baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kita sangat hati-hati, itu pun banjir mainan. Puji Tuhan sekarang sudah zamannya digital, mainan tidak datang. Itu saya sakit ini, lutut. Saya cuma sekali aja bilang lututku nggak enak, itu kan habis operasi, itu salep datang saya bisa buka apotek. Itu sungguhan, itu salep ada, you won't believe it, salep, all kinds of salep. Itu terus datang, saya bilang stop. Makanya saya harus hati-hati, mau bilang sakit kayak mau bilang lapar, saya never say. Saya nggak pernah open my mouth for my needs in front of the church. Never. Bukan sombong, no, I open my mouth only to God. Every time I open my mouth, ayo bercege. Every time we open our mouth, ayo dibaptis. Ayo MSJ. Ayo bawa jiwa. Karena saya tahu, murah hati dari sisi penerima harus hati-hati. Dari sisi pemberi brol-brolan. Paham Bapak Ibu Saudara? Kita tuh pernah sekali itu lucu sekali. Kita dikasih voucher. Voucher dari seseorang. Bukan seseorang dari ini, something. Ya. Satu institusi. Voucher makan fine dining, really good. Istri saya itu ya, kalau sudah terima gitu tuh, ini istri saya ini the giver. Saya ini the preacher. Lalu habis itu kalau sudah ketemu, anak-anak sudah senang, yeay kita makan, segalanya. No, this is for Uncle Dad. Karena ini anaknya gini-gini dan mereka, they will be very happy. Ini kita happy, tapi bagi mereka, bahasa Surabaya ini happy. Kita happy, mereka happy. Kasih. Nah, baru kasih, besoknya dapat persis voucher blok yang itu, dapat 2. Anak-anak juga senang lagi, yeay gitu. No, this is to give away. Murah hati itu kadang-kadang berarti we don't enjoy it. Why should you enjoy everything? Life is so short, di hidup ini. Don't have to enjoy everything lah. We can have good health, good marriage, good home, good church. Orang Singapura berkata, come on lah, enough already what? Murah hati itu contentment. Kalau Anda tidak merasa puas dengan apa yang kau miliki, Anda selalu kejar next thing to have, tidak mungkin murah hati itu bisa terjadi. Saya cuma punya tinggal 9 menit. I love you 15 times, maybe I'm only successful to teach you I love you 3. Saya sudah bilang apa, kasih itu terbesar. Sulitlah selesaikan 15. Gak apa-apa, next time we meet. Nah masa cincin hueja sungguhan, nah besok saya hueja loh. Besok pagi saya hueja, harus tidur, harus suemuk, harus suejiao. Satu lagi lah, beberapa lagi lah. Ia tidak cemburu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Ya, tulis dulu nomor 3, cemburu. Tunggu. Cemburu itu apa? Oh, aku enggak boleh cemburu kalau suamiku ketemu sama mantannya cipika-cipiki. Tolong ya, kalau sampai dia cipika-cipiki sama mantan, Anda tampar ka. Tampar kanan, tampar kiri. Sudah jangan, enggak cemburu gitu, something wrong with you. Enggak bisa lah.
Anda tetap harus cemburu. Cemburu ini bukan, ini misleading. Dalam bahasa Inggrisnya, love is not envious. Bukan cemburu yang gitu. Cemburu yang proteksi marriage, bukan. Cemburu, saya cemburu lah. Kalau saya lihat anak saya tiba-tiba berdekati dengan pengguna-pengguna narkoba, bukan yang mau bertobat di gereja, tapi mereka yang hanya mau happy ya di dunia, saya akan cemburu. Saya akan berkata, hehehe, hands off my children. Jangan anggap saya pendeta, belum pernah lihat saya jadi singa dari Yehuda. Kalau bicara tentang kebenaran, no compromise my friend. Saya tidak akan compromise. Tidak cemburu itu bukan yang kayak gitu. Yang gitu itu perlindungan. Not envious itu artinya, aku itu gak merasa gimana kalau kamu sukses lebih dulu. Makanya poin nomor 3 munculkan, inilah antidotnya, aku berdoa agar kamu diberkati dulu. Can you be happy for somebody else's success? Kadang-kadang kalau kita lihat orang lain sukses, Elon Musk and whatever, siapapun juga, bagus, tapi sampai sepupunya sendiri yang sukses. Nah, itu kita sakit hati. Aneh, orang lain sukses gak apa-apa. Saingan juga banyak. Tapi kalau orang sendiri mirip suksesnya dengan Anda, tapi sukses dulu, tiba-tiba Anda marah. Loh kok lucu ya? Kayak seolah-olah gini loh, justru semakin kau deket sama aku, semakin kau benci. Gak boleh gitu dong. Gak apa-apa kok. Sana silakan sukses gak apa-apa. Kalau bisa lebih banyak yang sukses, is okay. Daripada diambil sembarang orang, apa-apalah kamu lah. Bisa gak berbesar hati? Cara untuk tidak cemburu adalah dimulai dari ruang doamu. Bisakah kita latih diri kita sendiri semakin mengasihi? Kalau kita hidup dalam kasih, ini akan mewarnai hidup doamu. Doakan agar orang lain diberkati dulu. Can you do that? Atau kita selalu harus menang? Selalu harus juara 1. Saya mulai belajar sesuatu ya, juara 1 itu tanggung jawabnya besar. Saya beritahu ya, semua trendsetter itu berat. Saya itu punya banyak enemy padahal saya gak pernah lukai. Banyak orang, ya misalnya kalau misalnya Anda rekor di satu kota tiba-tiba KKR-mu terbanyak orangnya. Tiba-tiba Anda jadi public enemy. Padahal orang-orang satu dengan yang lainnya gak tentu cocok. Tapi semua cemburu dengan kamu, dengan dirimu. Semua gak suka. Masih ada sifat komunis dalam diri dari kita. Kalau kita setara, ku tak pandang kau dari pelayanan apa. Tapi kalau sampai kau satu kepala lebih tinggi, ku tebas dan penggal kepala. Kita semua harus 11-12. Siapapun yang 15 di antara kita dulu kita akan jadikan public enemy. Common enemy. Gak enak loh jadi juara 1 itu. Baik itu set sebuah rekor trendsetter. Baik itu karena Anda menjadi bukan cuma trendsetter, tapi Anda betul-betul menjadi jawaranya di situ. Tiba-tiba semua di bidang yang sama memusuhimu. Saya tidak punya ambisi, semakin saya kenal Tuhan ya, sungguhan di dalam hati saya Tuhan. I never wanted to be number 1 in anything. Saya lahir aja number 2 kok saya itu anak kedua. Saya gak pernah ingin jadi juara 1. Makanya saya lihat kebodohan orang-orang yang mau mencapai, wah aku mau jadi yang terhebat, terbesar. You stupid. Unless God wills you to do that, to be that, kecuali Tuhan menghendaki. Kita bodoh ingin itu. Karena orang yang mau selalu menang, selalu di depan, itu orang kan menjadi sasaran panah semua orang yang lain. Tahukah musuh juara 2, juara 3, juara harapan, juara 4, juara 5, sampai yang terakhir di kelas. Tahu nggak musuhnya? Sang juara 1. Itu musuh satu kelas, musuh kita bersama. Gereja paling maju juga nggak mudah. Followersnya paling banyak juga nggak gampang. Saya nggak kepingin. Tapi aneh, saya selalu ngomong gini sama anak-anak rohani. Semua pastor-pastor kita saya ajari, supaya mereka tidak ada ambisius. Mereka adanya hanyalah kasih Kristus dan visi Kristus. Makanya jemaat kita, gereja kita itu saya sukanya apa? Hamba-hamba Tuhannya, dari Pastor Robin, Gembala Regional, yang lain-lainnya. Kalau Anda pernah ketemu nanti Pastor Fuji, minggu depan atau 2 minggu lagi akan datang. Di antara mereka gak ada saingan-saingan. Bagi mereka itu kepercayaan, bukan sesuatu pembuktian. Sungguh di antara mereka. Saya sudah ngomong sama mereka, siapa di antara kalian mau jadi terbesar? Saya bilang, saya harap tidak ada lah orang kayak gitu. Jadi mereka semua itu saling mendukung. Kalau bisa lu besar dulu gitu loh. Puji Tuhan, semua gembala-gembala regional lain ingin sekali Pastor Robin jadi besar dulu.
Nggak ada pendeta besar, ada tapi. Kita semua berlomba untuk saling mendukung. I love that. Because they know the pressure of being number one. The pressure of a champion. Pusingnya itu 7 keliling. Kiranya gampang jadi Amerika Serikat. Antara mereka yang dizolimi atau mereka harus dulu menjadi jahat. It's not easy, my friend. Makanya itu saya ngomong sama gembala-gembala yang ada di bawah kita. Saya ngomong gini loh. Anehnya, orang yang ngotot pencitraan dan sebagainya malah justru jadi biasa, average atau jadi rata-rata. Saya ngomong sama mereka, mungkin dari semua ini, saya orang yang paling gak kepingin tampil. Gak pingin. Tapi saya gak tahu kenapa, kalau bisa sesuatu itu trending, bisa sesuatu gini, saya gak cari. Kita gak pernah cari itu jadi viral, itu gak pernah. Sungguhan gak pernah. Apapun kok bisa. Aneh ya, orang yang mau gak dikasih sama Tuhan. Orang yang gak mau tambah ditaruh di depan sama Tuhan. Itu betul. Saya buka rahasia. Cara saya berdoa. I pray untuk my colleagues. Untuk orang-orang sebaya my peers. Orang-orang sebaya saya berdoa agar mereka diberkati dulu. Jadi kalau mereka diberkati sungguhan. Saya gak kaget, gak terkejut. Dan saya berkata, loh kok. Gak ada loh kok dalam kamus saya. Kalau mereka diberkati dan dipakai dulu. Saya berkata, haleluya, take some pressure off my shoulders. But anehnya orang yang terus berdoa supaya orang lain diberkati, biasanya Tuhan percayakan adik-adiknya ke dia. Saya pelajari satu hal tentang sifat Tuhan. Kalau kita selalu mengharapkan orang lain lebih besar, kita dulu dibuat besar supaya jaga mereka nanti waktu jadi besar. Paham ya Bapak Ibu? Selami hikmat Allah. Jangan targetkan jadi number one, targetkan jadi hamba. Kasih, tidak cemburu. Ngomong kanan kirinya, aku pingin kamu dipakai Tuhan dulu. Haleluya. Bapak Henry Cuti, pendeta Henry Cuti. Saya doakan supaya Anda dipakai Tuhan luar biasa beserta dengan Pastor Robin juga. Dan semua pastor yang lain supaya saya bisa mengganti nama saya sedikit kadang-kadang Philip. Bukan Philip Mantova, Philip bisa cuti. I pray supaya Henry Cuti tidak bisa cuti. Saya jadi cuti. You know, I don't mind taking number 2. I don't mind. Saya selalu ngomong dengan orang-orang tertentu. Karena ada satu orang suatu hari pernah datang ke saya sharing, ini kan bagian terakhir jadi sedikit light lah ya. Saya ngomong cuma 3 aja cukup lalu habis selesai. Saya ngomong-ngomong cerita-cerita aja. Ini curhat-curhat gak apa-apa kan. Sudah ngomong tentang kalian, Anda teruskan sekali-kali sedikit ngomong cerita tentang kami. Saya didatangi sama satu, gak jarang saya berkali-kali. Dulu lebih sering, sekarang udah jarang. Karena jawaban saya selalu menemplak mereka, jadi percuma mereka datang. Ada yang datang ke saya dan kata, Pastor Philip, I want your anointing. Dulu saya cuma, ya, oke. Ya saya doakan supaya kamu diberkati. Ya, oke. Orangnya gak tahu dia minta apa ya, sudah ngomong apa aja dia tetap. Tapi pernah saya jawab, I want your anointing. I want your power. I want your success. Dalam ministry, saya tidak sukses dalam bisnis, dalam apa, I'm successful. Bisa jadi successful di mata orang dalam ministry, saya merasa berhasil. Tapi kalau orang mikir gitu ya terserah. And don't tell me. Dia datang, I want your success. Terus saya cuma lihat dia. I wish you could. I wish you could. Kalau kamu di posisi ini, terus kamu tiba-tiba disikat sama orang. Kamu dapat kesempatan bisa mengubah roti dari batu, mengubah batu jadi roti. Kamu bisa memanipulasi, you get what you want. You get apa yang dunia bisa tawarkan, kamu bisa dapat dengan cepat. Karena posisimu sangat mudah sekali untuk masuk dalam kehidupan orang. Saya rasa kamu bisa dengan mudah berhasil, tapi esok hari skandal. I wish you could. You could endure the pressure. Dimusuhi, dibenci. Tanpa sama sekali saya pernah merugikan orang itu. Hanya apa? KKR-ku dihadiri puluhan ribu. Ngamuk padahal saya gak pernah ketemu. I wish you could endure. Semua yang will be hating you. Because if you could,
Kalau kamu bisa lebih diurapi dari saya dengan senang hati kok ngambil second, third, atau the last place. Dengan senang hati kok. Cuman kan saya lihat kamu belum mampu. Karaktermu belum cukup. Urapanmu tidak sanggup untuk bertahan. Saya bilang, I'm here trapped sebagai prisoner of Christ. I'm doing this sebagai duty and responsibility. Saya bilang sama orang itu sekali, you don't know what you are asking for. Go home. You don't know. Lucu ya, saya itu kadang-kadang hari-hari kalau lihat baca buku pengkhotbah, saya nggak ngerti orang-orang kejar sukses demi sukses itu untuk apa ya. I really don't know. Why you want to become rich just so for the sake of becoming rich? I really don't understand. Because when you do just for the sake of being rich, you will suddenly lose true friends and all the fake friends will come to you for your money. I don't understand why you have to be always number one and the champion. I really don't know why. Because then everybody will take you as their enemy. The next mountain to tame. Pasti dia akan jatuh nanti. Suatu hari dia akan melorot nanti. Aku mau taklukkan Himalaya itu. Everybody pointing at you. Himalaya itu aku mau. Everybody wants that. Why? Saya pernah ngomong bercanda sama orang. Kalau suatu hari, if I may retire, saya mau jadi guru sekolah minggu kok. Stress free ministry, mana anak kecil itu saya paling suka. Canda-candain mereka, ngobrol tentang Tuhan, tapi kadang-kadang saya kerja-kerjain sedikit buat mereka jadi bingung ngomong apa, dejuknya keluar semua. Itu paling happy saya, bukan guru sekolah minggu jadi ke kakak Eagle Kids lah. I hope Pastor Papa would like to receive me someday, accept me sebagai itu. Saya tidak ada keinginan. Makanya Tuhan Yesus ajarkan menjadi seperti anak kecil. Orang yang menjadi anak kecil melayani itu yang akan jadi pemimpin. Please, jangan Anda kerja demi untuk kaya. Percayalah saya, hidupmu tidak tentu lebih bahagia. Tidak tentu Anda semua punya ini, punya itu. Sungguh tidak tentu. Saya tidak ngomong gini membuat Anda lemas. Pernah lihat kami kerja lembur mati-matian. Anda kalau kerja bersama, sekali-kali kerja dengan kami, Anda bisa muntah darah dalam 2 minggu. Masa sih Pastor Philip, you've never seen how we work? The difference between you and I, dan kita cuma satu. You solve your problems. I solve my problems and everyone's problems. Bedanya itu, you only feel your problems, we feel everyone else's problems. Kita tidak cuma minding our business, you minding your own, I'm minding my business, everybody's business. Itu tok bedanya, makanya bisa muntah darah. Kalau hatimu tidak melayani, tidak bisa mengasihi, tidak bisa mengalah, matilah pasti. Urusi sendiri urusanmu tuh, kenapa? Why you bother me? Kita itu setiap hari dibother terus, tiap hari. Dan urusan-urusan yang bukan urusan kami. Saya beritahu Bapak Ibu Saudara, jangan punya ambisi selain untuk melayani Kristus dengan sungguh-sungguh. Percayalah, hidup itu paling bahagia kalau Anda taruh dirimu di center kehendak Allah. Dan the center of it all is L-O-V-E, love. When you love somebody sincerely dengan tulus, you could be the happiest person, most fulfilled one. So I'm so sorry, dari 15 yang saya promise, you have to wait until I come back. Number 4 to 15. Haleluya.